Shalom Bapak dan Ibu dosen, juga teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok presentasi video farmakologi akan membahas topik mengenai obat cetirizine. Adapun kelompok kami beranggotakan seperti yang ada pada slide ini. Jadi mari kita mulai pada pembahasan pertama. Definisi cetirizine. Cetirizine adalah salah satu obat dalam bentuk sediaan tablet yang merupakan obat antihistamin. Cetirizine merupakan nama generik dari nama obat paten yaitu betarin, cetinal, cetrin, eskuler, nicorizin FM, rozin, dan raibes. Bentuk sediaan obat cetirizine yang pertama adalah tablet dengan 5 mg dan 10 mg. Yang kedua adalah tablet salut selaput dengan 10 mg. Lalu ada kapsul dengan 10 mg. Dan yang terakhir adalah sirup, yaitu 5 mg per 5 mili dan juga 10 mg per mililiter. Klasifikasi obat cetirizine. Yang pertama adalah obat ini termasuk golongan antihistamin dan anti-alergi. Artinya cara kerjanya yaitu menghalangi senyawa histamin yang diproduksi tubuh ketika tubuh terpapar oleh alergi. Yang kedua adalah kategori obat ini adalah obat keras. Namun kita bisa mendapatkan di apotek tanpa resep dokter. Karena obat ini termasuk dalam obat wajib apotek. Manfaat dari obat ini adalah meredakan gejala alergi dan dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak sesuai dengan dosis yang sudah diberikan. Kategori kehamilan dan ibu menyusui, obat ini termasuk dalam kategori B. Artinya tidak ada risiko pada janin, namun memang belum ditemukan studi yang terkontrol bagi wanita hamil. Nah, sediaan obat seperti yang sudah disampaikan, ada tablet salut selaput, serta kapsul dan sirup. Sekarang kita akan membahas tentang indikasi obat cetirizine. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu indikasi. Indikasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan obat tersebut. Sehingga, indikasi obat cetirizine ini berhubungan dengan kondisi yang disebabkan adanya reaksi alergi. Berikut beberapa indikasi obat cetirizine, yaitu yang pertama rinitis menahun, yang merupakan peradangan yang terjadi pada rongga hidung, dan juga ada rinitis alergis seasonal. Bedanya ini disebabkan oleh pergantian musim tertentu. Lalu ada konjungtivitis, yaitu mata merah akibat peradangan disertai dengan rasa gatal dan mata berair. Lalu ada pruritus, yaitu rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang. Lalu ada urtikaria idiopatik kronis, yaitu suatu reaksi alergi yang ditandai dengan kemerahan dan munculnya sedikit oedema di kulit. Dan juga ada demam alergi serbuk bunga, reaksi terhadap gigitan dan sengatan serangga, dan beberapa alergi makanan lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang kontraindikasi obat. Kontraindikasi itu sendiri diartikan dengan keadaan di mana obat tersebut tidak boleh diberikan atau kondisi di mana obat itu tidak boleh dikonsumsi atau digunakan untuk penderita penyakit tertentu. Sehingga kontraindikasi obat cetirizine ini yaitu jika adanya alergi terhadap obat ini sebelumnya dan juga hipersensitif terhadap obat dan komponennya, atau dengan obat yang segolongan cetirizine seperti obat hidroksin. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu obat akan memiliki suatu efek samping yang berbeda-beda. Efek samping itu sendiri merupakan setiap respon obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal.
Berikut beberapa efek samping yang disebabkan oleh obat cetirizine ini, yaitu ada sakit kepala, pusing, mengantuk, pilek, rasa tidak nyaman di perut, merasa mual, sakit tenggorokan, kesemutan di tangan atau kaki, reaksi hipersensitif seperti reaksi kulit gatal atau ruam, dan merasa gelisah. Farmakodinamik atau cara kerja cetirizine yang terdapat 5 tahap. Yang pertama, menginhibisi atau menghambat histamin pada otot polos agar berkontraksi. Kedua, memberikan efek vasodilator dengan mengaktifasi reseptor H1 pada sel-sel endotelial, yaitu terjadinya vasokonstriktor histamin. Ketiga, menghalangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh pelepasan histamin. Keempat, menekan aksi histamin pada saraf akhir yang akan mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi. Yang terakhir, menunjukkan selektivitas tinggi terhadap reseptor H1 yang tidak memiliki efek terhadap reseptor muskarinik, hanya menunjukkan efek antiserotonergik dan antikolinergik. Hal ini berlawanan dengan kerja antihistamin generasi pertama yang memiliki selektivitas buruk. Farmakokinetik cetirizine yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, absorpsi. Obat ini akan diabsorpsi secara cepat setelah dikonsumsi. Lalu terjadilah konsentrasi puncak sekitar 1 jam dan masa kerja obat selama 12-24 jam. Jika mengkonsumsi obat bersama dengan makanan akan memperlambat waktu terjadinya konsentrasi puncak obat dalam plasma darah. Kedua, metabolisme. Obat cetirizine dimetabolisme sebagian besar di hati dan dibantu oleh enzim CYP3A4, di mana enzim ini berperan sangat penting dalam metabolisme dan eliminasi berbagai obat dengan mengikuti siklus enterohepatik. Selain itu, cetirizine juga dimetabolisme secara terbatas oleh oksidatif O-deaktiation, menjadi suatu metabolit yang aktivitas antihistaminnya dapat diabaikan. Ketiga, distribusi. Sebanyak 93% cetirizine dalam plasma darah terikat protein. Distribusi obat terbatas hingga pada lokasi ekstraseluler di mana terdapat reseptor H1 dan pada sel-sel yang bersifat inflamasi seperti mastosit, basofil, eosinofil, dan limfosit. Yang terakhir, eliminasi, di mana akan memakan waktu sekitar 8,5 jam dan sebagian besar 70% dikeluarkan melalui urin, yang sebagian besarnya masih obat yang tidak berubah dan 10% dibuang melalui fases. Dosis dan cara pemberian obat. Dosis yang pertama, untuk dewasa dan anak lebih dari 6 tahun, mengkonsumsi obat 10 mg per hari pada malam hari bersama makanan. Yang kedua, untuk anak usia 3-6 tahun, high fever, mengkonsumsi 5 mg per hari pada malam hari atau bisa juga dengan dosis 2,5 mg pada pagi dan malam hari. Yang ketiga, tidak ada data untuk menurunkan dosis pada pasien lansia, pasien insufisiensi ginjal. Dosis diberikan setengah kali dari dosis rekomendasi. Cara pemberian. Obat cetirizine merupakan obat yang diberikan secara oral. Mengkonsumsi cetirizine bisa dilakukan dengan atau tanpa makanan. Konsumsi obat cetirizine dalam bentuk tablet dengan air, susu, atau jus, telan seluruhnya dan jangan dikunyah. Bagi anak-anak, akan lebih mudah apabila mengkonsumsi obat cetirizine dalam bentuk cair. Perhatikan, apabila memberikan obat dalam bentuk cair, gunakanlah sendok khusus yang disertakan dalam kemasan dan sesuaikan takarannya. Jangan menggunakan sendok makan biasa karena kemungkinan takarannya akan berbeda. Nursing consideration. Nursing consideration ini gunanya untuk menjaga keamanan pada pasien, sehingga kita harus mengkaji
dan mengevaluasi hasil dari obat tersebut yang diberikan pada pasien. Ada beberapa poin pada slide ini, yaitu kaji gejala dan catat baseline sebelum dan selama perawatan. Kaji status pernapasan pasien. Selanjutnya ada cetirizine, efektif untuk rhinorrhea dan bersin, tetapi kurang efektif dalam mengurangi hidung yang tersumbat. Selanjutnya, mengevaluasi respon terapeutik. Gunanya untuk melihat apakah efek obat tersebut sesuai apa yang diinginkan atau tidak pada pasien. Dan apabila dilakukan tes alergi, pengobatan harus dihentikan 48 jam sebelum tes, karena obat tersebut akan mengurangi hasil pada tes alergi, maka dari itu harus diberhentikan 48 jam sebelum tes alergi dilakukan. Selanjutnya, seseorang yang konsumsi cetirizine tidak diperbolehkan tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Selanjutnya, pasien wajib diberikan edukasi mengenai paparan pada alergen. Ini guna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pada pasien tersebut. Terakhir, pada nursing consideration ini, perawat harus merujuk pada ringkasan karakteristik produk dan pedoman yang sesuai ini, karena sudah ada aturan pada masing-masing pada obat. Contoh, pada obat keras, obat bebas terbatas, dan ada obat narkotika. Dan semua itu sudah ada pedomannya masing-masing. Indikasi tingkat keamanan penggunaan cetirizine pada kehamilan. Penggunaan cetirizine pada kehamilan dikategorikan oleh FDA ke dalam kategori B, sedangkan oleh TGA dikategorikan ke dalam kategori B2. Penggunaan pada kehamilan. Kategori B FDA, studi reproduksi pada hewan menunjukkan efek buruk pada fetus, dan belum ada cukup bukti ilmiah pada fetus manusia. Kategori B2 TGA, obat ini telah dikonsumsi oleh sejumlah wanita hamil, juga wanita usia reproduktif, dan tidak menunjukkan peningkatan frekuensi malformasi atau dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung pada fetus. Studi pada hewan percobaan tidak adekuat atau dapat dikatakan kurang. Namun, data yang tersedia menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah terhadap adanya peningkatan kejadian kerusakan pada fetus. Studi menyatakan bahwa antihistamin generasi kedua lebih aman untuk ibu hamil dibandingkan generasi pertama. Antihistamin generasi kedua yang disarankan adalah loratadine dan cetirizine. Kesimpulannya, Anda dapat minum cetirizine saat sedang hamil. Cetirizine tidak dianggap berbahaya selama kehamilan dan tidak menunjukkan peningkatan frekuensi malformasi atau dampak buruk, baik langsung maupun tidak langsung pada fetus. Umumnya lebih disarankan untuk penggunaan antihistamin adalah generasi kedua, yaitu loratadine dan cetirizine. Hal yang penting untuk dilakukan adalah berkonsultasi langsung dengan dokter untuk mengetahui tentang manfaat dan kemungkinan bahaya dari mengkonsumsi cetirizine. Ini juga tergantung pada berapa minggu kehamilan Anda dan alasan Anda perlu mengkonsumsi cetirizine. Sama seperti obat pada umumnya, cetirizine juga menimbulkan beberapa efek samping bagi penggunanya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit bagaimana cara mengatasi beberapa efek samping yang dihasilkan dari cetirizine. Untuk efek samping yang pertama berupa pilek. Bagi usia 16 tahun ke atas, dapat mencoba dengan aspirin atau ibuprofen dalam beberapa hari. Untuk usia di bawah 16 tahun tidak disarankan untuk menggunakannya. Selanjutnya untuk efek samping sakit tenggorokan, dapat menggunakan aspirin atau obat kumur penghilang rasa sakit seperti Orladen. Itu untuk usia 16 tahun ke atas. Untuk usia 16 tahun ke bawah tidak disarankan untuk menggunakannya. Selanjutnya untuk efek samping berupa mulut kering dapat diatasi dengan mengunyah permen karet atau permen bebas gula. Itulah beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dari beberapa efek samping yang dihasilkan dari cetirizine. Demikian video presentasi dari kelompok kami mengenai obat cetirizine. Sekian dan terima kasih.